Untuk siang kali ini saya kembali ke belakang dulu. Kembali ke belakang akan menerangkan tentang fokus ke filsafat dasar, terutama khususnya membahas mengenai matematika. Ini ya, kita cek secara asal usulnya. Nah, ini cendekiawan Yunani kuno kita lihat kembali zaman sebelum Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Sokrates ini membawa cendekiawan Yunani kuno menjadi sofis dan filosofer. Nah, di mana sofis ini tentu adalah guru yang sudah memiliki pengetahuan dan mengajarkannya kepada pengikutnya. Nah, ini di mana dalam hal ini saya artikan atau kita artikan yaitu cendekiawan, para cendekiawan sebelum Sokrates atau sebelum munculnya Sokrates, pendahulu-pendahulunya. Nah, kalau filosofer ini adalah menyatakan bahwa mereka belum mengetahui, kemudian berpikir, berspekulasi, dan nanti mereka berdiskusi atau berdialog. Nah, ini ada di era Sokrates dan pengikut-pengikut Sokrates. Nah, dari zaman Sokrates, zaman Plato, zaman Aristoteles. Nah, Plato ini memang terkenal dengan aliran realisme. Nah, kalau Aristoteles ini condongnya memang ke rasionalisme. Nah, banyak hal tokoh-tokoh filsafat yang mungkin saja saat ini banyak digunakan, yaitu salah satunya adalah Immanuel Kant. Nah, ini Immanuel Kant ini banyak digunakan secara teoritisnya dengan mungkin saja lebih menggali potensi khususnya di bidang epistemologi. Nah, ini dari Bertrand Russell, The Story of Western Philosophy. Nah, ini ya, kalau kita lihat peranan filsafat, kalau kita kembali ke belakang, kita merenung sejenak. Sebelum ilmu diperkenalkan, ya nama adalah filsafat. Nah, pikiran manusia ini dipengaruhi oleh supernatural. Ya mungkin saja dewa, adanya dewa atau dewi, alam gaib, ini ya. Nah, ini tanpa berpikir apapun, ya pokoknya kejadian manusia apapun, fokus itu adalah terpengaruh, mungkin saja dipengaruhi oleh alam. Mungkin saja ini sudah kehendak. Mungkin saja karena dewa marah dan sebagainya, tanpa berpikir apakah ini memang masuk secara logis dalam hal duniawinya atau enggak. Nah, setelah adanya filsafat ini, nah, pikiran manusia ini mulai ke filter. Kita filter pelan-pelan. Nah, ini ya. Ataupun pikiran manusia ini bisa dikatakan dibatasi pada natural atau alam nyata, nalar, dan dialog. Nah, baru setelah itu juga nanti ada orang terpelajar mengaitkan semua pengetahuan dengan filsafat. Nah, ada yang mengatakan bahwa matematik ini merupakan ibunya suatu filsafat. Ada yang mengatakan seperti itu. Toh itu pun pendapat, tidak ada masalah. Namanya pendapat itu. Pendapat ini tentu kita sikapi salah satunya yaitu antara kita mengizakan, kita sepakat atau tidak, kan seperti itu. Nah, agama suatu ilmu pengetahuan, nah kedokteran dicocokkan dengan filsafat. Nah, semua cabang-cabang keilmuan ini nanti semuanya dikaitkan dengan filsafat. Nah, hal ini juga bisa saya katakan bahwa sepanjang sejarah muncul suatu perdebatan dan memerlukan suatu diskusi yang saya katakan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi filsafat ini memang harus memunculkan suatu diskusi ataupun perdebatan ataupun saya katakan dialog untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, kalau kita lihat definisi dan arti dalam hal pengertian filsafat, nah ini para ahli filsafat belum pernah sepakat tentang definisi dan arti filsafat. Nah, kalau kita cek, kita lihat secara luas,
filsafat ini bisa dikatakan adalah pemeriksaan kritis tentang dasar untuk kepercayaan secara fundamental atau secara basic, secara dasar. Serta bisa saya kaitkan tentang serta analisis dari konsep dasar yang dipakai untuk menyatakan kepercayaan itu. Nah, kalau dilihat dari sekupnya atau pencakupannya ini lebih banyak sebagai cara atau tipe kegiatan mental, boleh melalui suatu observasi, berpikir reflektif, kemudian berspekulasi, ataupun nanti berdialog tentang apa saja. Jadi pembahasan secara filosofi atau secara filsafat ini tidak dibatasi topik apa, tetapi secara umum, secara luas. Ini semuanya bisa kita kaitkan dengan filsafat. Jadi kalau kita berbicara secara filosofi, tidak ada yang dibatasi tentang apa saja boleh didiskusikan, tentang apa saja boleh. Makanya kalau zaman dulu apa namanya orang filsafat ini orang-orang gila. Ada yang mengatakan dulu itu mengatakan itu. Kalau kita mempelajari filsafat itu berarti kita belajar menjadi orang gila. Karena semuanya kita logikakan, semuanya dianalisis. Kadangkala di luar logis pun kita analisis. Kadangkala yang di luar pemikiran manusia pun kita mulai interpretasikan untuk berusaha menjadi suatu hal-hal yang bersifat nyata atau menjadi suatu pengetahuan. Tetapi orang tidak melihat proses, tidak mempunyai suatu basic mengatakan bahwa filsafat itu sebenarnya ya kita melatih berpikir kritis tentang suatu dasar untuk kepercayaan yang bersifat dasar atau fundamental. Nah, itu. Nah, beberapa anggapan yang mungkin saja bisa kita artikan bahwa filsafat ini adalah pencarian akan kearifan kehidupan. Nah, banyak hal, aliran-aliran untuk mencari suatu pengetahuan. Nah, mungkin saja dari, kalau yang menarik itu saya adalah aliran skeptisme. Atau ilmu itu diambil dari, ilmu itu didapat ataupun ilmu itu diperoleh, ataupun pengetahuan itu diperoleh dari suatu keraguan. Makanya ada yang mengatakan dalam aliran skeptisme, aku adalah keraguan. Jadi dirinya sendiri pun ragu-ragu. Nah, sehingga beranggapan nanti perlunya penelitian mengenai dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ada mengatakan juga bahwa filsafat ini adalah usaha untuk memahami jagat raya secara menyeluruh. Nah, kalau kita lihat sebelum adanya filsafat ini kita berpikirnya adalah secara vertikal atau dapat dikatakan berpikir yang transenden. Transenden ini adalah kalau kita lihat posisinya adalah vertikal, itu berhubungan dengan Tuhan. Hanya saja kalau kita berpikir transenden itu kita sudah memasuki alam ketuhanan. Dalam hal ini apa yang apa yang kita maknai, apa yang kita logikakan pun tidak akan mampu memahami bahasa Tuhan seperti itu. Nah, makanya itulah yang disebut dengan transenden. Penyelidikan akan tanggung jawab moral dan kewajiban sosial manusia. Usaha untuk menyelami maksud Tuhan dan tempat manusia di dalam maksud itu. Nah, inilah kita berusaha nanti dengan belajar filsafat ini sebenarnya kita ini belajar untuk memaknai apa yang Tuhan itu inginkan, apa yang Tuhan itu perintahkan, apa yang Tuhan itu nanti harus lakukan sebagai manusia. Di mana bumi ini kita berbeda ini sebenarnya kita ini mencari apa di dunia ini. Nah, berbagai kitab-kitab suci sudah ada. Nah, ini dengan filsafat inilah kita nanti untuk menyelami maksud dari apa yang Tuhan inginkan sebenarnya. Nah, namanya manusia tentu itu kalau kita lihat bermula dari sebuah pemikiran, kalau kita cek secara psikologi dasar Sigmund Freud. Nah, ini juga sifat alamiah manusia ini kan juga penuh marah, nangis.
emosi, nah, dan sebagainya, sedih. Nah, ini adalah sifat-sifat alamiah manusia. Tentu hal-hal inilah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan suatu golongan atau bersifat individu. Nah, mungkin saja beberapa pembisnis kalau kita lihat perang yang ada di Ukraina, di mana perang ini kan antara Ukraina yang katanya dibantu oleh NATO dan Rusia yang dibantu oleh beberapa sekutunya. Nah, ini kan perang ini kan berkepanjangan, melihat apa yang dilakukan Rusia ini kan kontroversial. Ada yang mengatakan Rusia ini yang memang negara penjajah, ada yang mendukung Rusia. Dan ada yang mengatakan Ukraina ini presidennya bisa dikatakan keras kepala dan banyak hal. Tetapi kita lihat dari sisi di dalamnya. Sebenarnya apa sih yang kenapa kok perang Ukraina ini kok sampai saat ini belum ada titik temunya? Nah, inilah kita sebenarnya adalah sudah belajar filsafatnya. Kita berbicara bukan dari sisi luarnya, tetapi kita belajar dari sisi dalamnya secara substansial di dalamnya apa. Nah, dari kajian beberapa analisis kita cek sejarah perang. Nah, ini kan industri persenjataan ini kan akan lancar. Nah, perlu diketahui bahwa Amerika ini kan dengan industri peralatan senjata ataupun alutsista. Nah, ini beberapa modern-modernnya alat, beberapa alat-alat perang termasuk jet, pesawat, dan sebagainya. Ini kan menjadi lahan bisnis dan sumber terbesar Amerika itu ketika terjadi invasi di beberapa negara Arab, beberapa negara di Afrika termasuk di Mesir, Libya. Nah, ini kan cukup luar biasa pendapatan Amerika dari jual beli senjata, sehingga mengatakan bahwa ketika nantinya terjadi suatu konflik, terjadinya suatu perperangan, hasil nanti beberapa negara-negara juga akan otomatis memperkuat persenjataan. Nah, kalau kita lihat perdagangan jual beli dolar yang sudah cetakan dolar tahun 2021 ke bawah akan ditarik karena tidak segera ditukar, nantinya juga berdampak kepada ketidakberlakuan suatu mata uang. Nah, ini merupakan suatu hal kesepakatan. Kita merasa seperti kok bisa ada yang ngatur ini. Nah, kita tergantung sepakat atau enggaknya. Nah, inilah secara filosofi kita harus memahami. Nah, bisa dikatakan bahwa filsafat ini merupakan usaha untuk menemukan dasar dari ilmu alam. Penyelidikan tentang asal-usul, keluasan, dan validitas ide manusia. Eksplorasi tentang letak dari kehendak dan kesadaran di jagat raya. Penyelidikan tentang nilai kebenaran, kebijakan, maupun suatu keindahan. Bisa juga saya katakan bahwa usaha untuk mengkodifikasi aturan pada pikiran manusia guna peningkatan rasionalitas dan keluasan bagi pemikiran yang jernih. Kita lihat cakupan filsafat pada zaman Yunani kuno, tidak ada pembedaan di antara filsafat dan ilmu. Semua pemikiran yang memerlukan suatu kajian observasi, refleksi dan spekulasi, dan dialog digolongkan ke dalam filsafat. Apa saja yang dapat dijadikan bahan pemikiran, seperti halnya karya Plato dan Aristoteles. Jadi semua saja apa yang menjadi basic untuk kita berpikir. Nah, ini semuanya sudah dikatakan adalah filsafat. Ya, tanpa kita melihat bagaimana progresnya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat filsafat ini bisa dilihat dari salah satunya waktu dulu ini kita kembali ke dulu ya. Nah, ini juga ada bidang hukum untuk mengatur norma-norma yang ada
Sehingga terjadi perdebatan bahwa kebenaran suatu norma atau hukum ataupun aturan. Dan banyak golongan agama, kalau kita lihat dalam teologi kan mengkaji tentang ketuhanan. Nah, dia mengatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan. Semua yang bertentangan dengan aturan dari Tuhan, ya itu dianggap sudah tidak berlaku. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah dimensi politik, karena sejarah ilmu pengetahuan dan perkembangannya ini tidak lepas dari dimensi politik. Sampai saat ini pun pengetahuan ini juga sampai dimensi politik. Termasuk salah satunya yang belum lama ini adalah mengenai pro dan kontra adanya pandemi COVID. Nah, ini semua yang menentang COVID, menentang tidak percaya COVID, dan disebarluaskan melalui media sosial, tentu nanti itu dianggap melanggar hukum. Nah, walaupun penjelasan dari beberapa dokter, ya, beberapa dokter, nah ini mengatakan bahwa kematian COVID ini di rumah sakit bukan ditentukan oleh keadaannya virus yang berbahaya. Itulah dari kajian yang pertama adalah kajian secara psikologi karena mereka diisolasi, kejiwaannya terguncang. Yang kedua karena overdosis, karena panik, ditambah lagi secara psikologisnya kena. Nah, ini hasil beberapa obat dimasukkan, nah ternyata berimpact kepada overdosis, sehingga mungkin saja reaksinya terlalu cepat, bisa dikatakan gagal jantung. Seperti itu. Ini pro dan kontra. Ada juga mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa dikatakan berbahaya jika nanti yang kena ini adalah mempunyai suatu penyakit yang komorbid atau penyakit bawaan. Misalkan gula, misalkan ginjal, seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang memang cakupan-cakupan atau pemikiran-pemikiran secara filosofi, kita gunakan logikanya, kita gunakan keilmuannya untuk mensikapi segala sesuatu. Bukan hanya satu saja, tapi segala sesuatu kita ini harus mampu untuk berfilosofi. Agar apa tujuannya? Agar kita itu berpikir yang komprehensif. Nah, ini tahun 1800-an ini filsafat pecah menjadi filsafat metafisika, filsafat ilmiah, dan filsafat alamiah, filsafat moral. Nah, filsafat alamiah ini mencakup semua ilmu alam. Nah, tentang salah satunya buku Newton tentang fisika yang berjudul Philosophy Naturalis Principes Mathematics. Nah, ini adalah filsafat alamnya. Nah, kalau filsafat moral ini mencakup ilmu sosial dan budaya, ada psikologi, ada ilmu pemerintahan, ada ekonomi, atau ilmu sosial, studi sosial, ataupun nanti berpikir tentang logika, dan yang terakhir menyangkut tentang etika dan seterusnya. Nah, ini adalah bisa termasuk era-era awal mula filsafat dan perjalanannya seperti itu. Nah, kalau kita kembali kepada zaman modern, berbagai ilmu keluar dari filsafat dan berdiri secara sendiri, berdiri sendiri. Dari filsafat alamiah keluar ke astronomi, ada fisika, ada geologi, ada kimia, ada biologi. Nah, dari filsafat moral keluar ekonomi, antropologi, sosiologi, sejarah, dan psikologi. Walaupun saat ini pun beberapa, kalau kita lihat di Indonesia, nah, kalau dulu ada yang katakan adalah pendidikan fisika ataupun pendidikan biologi, pendidikan kimia. Tetapi untuk saat ini, ilmu ini kok lebih condongnya nanti mengerucut ke program studi yang disebut dengan pendidikan IPA. Justru ini nanti di-merger jadikan satu, ada pendidikan IPA yang menyangkut beberapa sub-sub tersebut. Nah, untuk pendidikan-pendidikan ini nanti
eh, terjadi suatu kebingungan ketika seorang hanya fokus ke pendidikan biologi. Apa saja pendidikan fisika? Apa bedanya dengan biologi murni yang dengan beberapa konsentrasi yang nanti dominan nanti di laboratorium sebagai saintis, ataupun di fisika murni yang fokus di beberapa hal, ataupun di kimia murni bisa menjadi sebuah laboran. Nah, inilah yang nanti terjadi ketimpangan. Makanya kalau di dalam pendidikan ada pendidikan biologi, pendidikan kimia, dan pendidikan fisika ini dimerger jadi pendidikan. Nah, kalau komponen inti dari filsafat ini mencangkut metafisika, mencakup epistemologi atau ilmu manfaat, mencakup logika, mencakup etika, dan mencakup yang kita sebut dengan estetika. Ini adalah, kalau etika ini berupa tentang norma secara sosial, bagaimana tingkah lakunya. Nah, kalau estetika ini berkaitan tentang keindahan, suatu kerapian dinilai bagaimana. Seperti itu. Nah, itu dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau bertanya. Ada nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Nah, mohon maaf kalau kemarin kalau tidak salah teman-teman tak suruh untuk mencari soal yang saintifik ya. Betul? Halo? Ya, Pak, tapi nggak nemu. Suaranya nggak jelas Mbak Salma. Ataupun Mbak Eva. Gimana Mbak Itu Eva? Pak, nggak nemu. Apa? Nggak nemu atau nggak cari? Nggak nemu Pak, udah cari. Yakin. Yakin Pak. Dengan cuma sekali nyari. Padahal itu di buku kurikulum, buku paket matematika yang digunakan anak-anak SMA itu sudah menggunakan pendekatan saintifik. Kok kalian bisa nggak nyari? Tentu hal inilah yang jenengan katakan jenengan belum mempelajari secara detail apa itu pendekatan saintifik. Langsung Anda menggunakan keyword-nya di Google langsung contoh soal-soal saintifik. Saya yakin mencarinya seperti itu. Nah, coba kalau kalian ini belajar. Nah, ini jangan harus memahami apa itu saintifik itu sendiri. Jangan hanya berpikir pragmatis ketika tak suruh membuat ataupun mencari contoh soal-soal yang bersifat saintifik, langsung kalian keyword-nya contoh soal-soal saintifik. Nah, padahal Anda itu sendiri belum tahu apa itu pendekatan saintifik itu. Nah, harusnya, nah ini kan alur proses dalam filsafat juga kan, belajar pemikiran kritis. Harusnya teman-teman ini mempelajari dulu apa itu saintifik dulu, apa itu pendekatan saintifik, apa itu pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Nah, apa itu pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran matematika dan bagaimana contoh soalnya. Nah, harusnya teman-teman ini bermula dari situ, bukan langsung mencari tanpa melalui dasar teorinya. Seperti itu. Kalau teman-teman itu belajar langsung ke apa namanya? Di Google langsung mencari pendekatannya ya nanti akan susah seperti itu. Nah, silakan yang lain, ada yang sudah menemukan belum? Ada yang sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan?
Ada? Halo? Ada yang sudah nemukan? Belum, Pak. Nah, tetap sekalian saya suruh cari. Gitu ya. Sampai nemu. Nah, itu tetap kalian saya suruh cari sampai nemu, sampai mengeluarkan hasilnya. Kok saya yakin, feeling saya kalian ini masih carinya dadakan, ataupun belum setengah, atau belum maksimal. Kan tetap tak suruh cari, besok saya tanyakan lagi. Oke, Pak. Ataupun nanti harus saya kumpulkan. Kecuali kalian sudah berusaha. Kalian toh contoh-contoh soal ini karena kalian ini orang matematik harus paham. Nah ini ya. Nah inilah kalian itu konsep belajarnya ini berpikir pragmatis ataupun hal-hal suka-suka hal yang bersifat shortcut ataupun simple. Nah ini ya. Kita cek pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang menggunakan langkah-langkah serta kaidah ilmiah dalam proses pembelajaran. Nah, langkah ilmiah yang diterapkan meliputi menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan suatu hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik suatu konklusi ataupun kesimpulan. Nah, ini apa namanya pendekatan saintifik. Kalau pendekatan pemecahan masalah, yaitu proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Bentar.